selamat, menjangkau mahasiswa lain yang belum selamat, lalu memuridkan dan dimuridkan, lalu bertumbuh dan berbuah bersama, lalu akhirnya mereka diutus dan setia dimanapun mereka berada. Terserah apakah di pekerjaan, di keluarga, di mana lagi, di lingkungan, di gereja, itu dituntut mereka setia pada akhirnya. Gitu dia. Nah, artinya kalau aku balikkan ke yang tadi, ada 4P. Penginjilan itu adalah langkah awal yang akan kita tempuh beribu-ribu bahkan berjuta-juta langkah menuju visi yang diutus dan setia tadi itu bisa tercapai. Makanya teman-teman, visi itu kan melahirkan alumni yang diutus dan setia itu sangat sulit. Makanya tidak akan ada orang yang diutus dan tidak akan ada orang yang setia kalau tidak ada orang yang menerima Injil dan bertobat dulu dalam hidupnya. Kira-kira gitu. Seorang bayi nggak akan bisa disuruh papanya untuk ngambilkan air minum kalau dia masih berumur 3 bulan. Karena bagian dia hanya nangis, merengek, dan merengek. Tapi tunggu bayi itu bertumbuh, dia baru berumur contoh 6-7 tahun, baru dia bisa diperintahkan papanya untuk ngambilkan air minum, dia kasih sama papanya. Artinya gitu juga kita. Seorang yang sedang dipipakan adalah seorang ibarat bayi, tapi dalam berwujud fisik yang sudah besar, tapi rohaninya masih mati, sehingga dia tidak bisa diutus, tidak bisa diperintahkan, tidak bisa disuruh oleh Tuhan untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau. Kira-kira gitu. Sama dengan kita seperti dulu. Kalau kita belum lahir baru, kita nggak akan bisa menjadi terang di dunia ini. Kira-kira gitu. Tapi yang jadi masalah, ada tantangan pelayan mahasiswa. Ada 4M yang aku mau sampaikan. Ada mission, ada movement, ada missign, dan ada monumen. Teman-teman, ini ada 4 tahapan pelayan mahasiswa. Kalau yang pertama, mission sudah jelas. Pelayanan itu masih murni, pure, dan murni. Artinya belum digrogoti oleh hal-hal lain. Artinya murni hanya untuk memenangkan jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Lalu adalah tahap yang kedua, movement. Tadinya dia hanya berpikir untuk menyelamatkan jiwa, tapi dengan adanya movement adalah kegerakan-kegerakan. Pelayanan mahasiswa akhirnya rindu supaya hadirlah akuntan-akuntan yang cinta Tuhan, supaya lahirlah pemimpin-pemimpin yang cinta Tuhan, supaya lahirlah engineer-engineer yang cinta Tuhan, tidak suka manipulasi, tidak suka hal-hal penyogokan, tidak suka nepotisme, dan sangat bersih di dalam pekerjaannya dan tuntas dalam pekerjaannya. Itulah movement. Tetapi ada zona yang ketiga, tahap yang ketiga dalam pelayanan mahasiswa, masuklah missign. Artinya, pelayanan mahasiswa ada, UKM KMK ada, secara nama ada, terdaftar di gedung set terdaftar, SK ada, pengurus ada, mahasiswa juga ada. Tapi yang jadi masalahnya saat sudah pelayanan itu memasuki tahap missign, dia hanya ada masuk orang dipipakan, masuk kelompok kecil, baru masuk pra-alumni, jadi alumni. Gitulah dia terus sampai prosesnya. Sama lah kayak anak mesin, kayak mana lah mesin. Ya gitu aja. Ada masuk, ada produksi, ada keluar. Tapi gitu dia. Tidak ada impact dari pelayanan ini ke negara, tidak ada impact pelayanan ini ke gereja, tidak ada impact pelayanan ini ke pekerjaan. Artinya hanya ada masuk, ada dibina, dan keluar. Nggak ada sama sekali berubah dalam hidupnya. Itulah yang bahaya di pelayanan mahasiswa. Lalu yang terakhir ada monumen. Ya, namanya monumen, tinggal kenangan. Artinya institusi itu hancur, lebur, dan tidak ada kegerakan lagi sama sekali. Yang ada tinggal nama, tinggal kenangan. Gitu dia. Artinya sudah nggak ada lagi aktivitasnya secara kasat mata kita lihat. Tapi sudah tinggal kenangan. Jadi kira-kira gini, dulu pernah ada pelayan mahasiswa di kampus Polmed, namanya UKM-KMK. Tapi sekarang udah nggak ada lagi, kira-kira gitulah dia. Nah, yang jadi pertanyaanku, di mana UKM-KMK sekarang? Di mission kah? Di movement kah? Di mission kah? Di monumen kah? Aku sudah jelas bilang, sudah nggak mungkin UKM-KMK di mission dan nggak mungkin UKM-KMK di monumen. Karena belum hancur dan karena aku lihat udah nggak nggak murni kali lagi pelayanan kita ini, kira-kira gitu. Nah, yang jadi pilihan UKM KMK ada antara movement dan missign. Pengurus bisa nilai, PKK bisa nilai, pra alumni bisa nilai, calon
pemimpin juga bisa nilai di mana kita sekarang, kira-kira gitu. Kemudian yang kedua, teman-teman, pertanyaannya, apakah bahan pipa yang telah ada pada kita telah kita alami secara personal di hadapan Allah? Teman-teman, yang aku takutkan belakangan hari setelah diseringkan oleh Nandi kemarin, apakah pipa 1 tentang dosa dan akibatnya, pipa 2 tentang kasih dan keadilan Allah, pipa 3 tentang pertobatan, kelompok kecil aku akan keep, tapi yang 3 pipa dasar, apakah itu telah kita alami secara pribadi di hadapan Allah, atau itu hanya teori-teori, materi-materi yang disampaikan para pendahulu kita, sehingga mau nggak mau kita harus ikuti dan percaya. Kira-kira gitu. Jadi artinya pipa itu menjadi ilmu, hanya jadi logo saja, hanya jadi logi aja. Itu hanya menjadi sebuah pengetahuan yang kita sebenarnya nggak alami secara pribadi. Sehingga kita udah yakin selamat, tapi sorry, masih brengsek. Kita udah ngaku selamat, tapi sorry, masih dosa seks. Kita udah mengaku selamat, tapi sorry, masih nyontek. Kita udah mengaku selamat, tapi sorry, masih amburadul hidupnya. Kira-kira gitu. Makanya jika belum, maka kita akan menjadi seperti gong yang gemerincing, teman-teman. Menyampaikan kebenaran, kan pipa itu kebenaran, yang jauh di luar dari kita sendiri. Artinya kita sedang menyampaikan sesuatu kepada orang-orang yang itu bukan kita hidupi, tapi hanya yang udah pernah kita dengar dan kita pelajari secara teks. Orang gimana? Karena standarnya udah dikasih, sasarannya udah dikasih, metodenya udah dikasih, dan ada juga diperlengkapi seperti ini. Artinya takutnya gitu. Makanya aku mau sampaikan, gimana dong hasilnya kalau itu terjadi yang dua hal yang di atas tadi? Akapipa akan mengalami obesitas Injil dan atau hidupnya nggak berubah. Nah, itulah yang bahaya, teman-teman. Takutnya pelayanan kita lama-kelamaan akan menghasilkan proses pemuridan yang obesitas Injil. Ada banyak orang yang mengaku percaya dan yakin aja percaya, tapi hidupnya nggak berubah. Nah, apa yang terjadi? Pelayanan kita akan lambat laun diisi oleh orang-orang yang belum lahir baru dan lama-kelamaan merasuk dan jebol di kepengurusan, yang akhirnya menjadikan pelayanan kita ini menjadi sebuah misain. Nah, aku nggak sedang menuduh dan aku tidak sedang mempengaruhi kalian bahwa belakangan ini sudah mulai ada yang masuk sehingga pelayanan kita agak lebih ke arah kegerakannya kurang. Tapi aku sedang memberikan analogi yang jelas dan logis kepada kalian bahwasanya kalau kita sempat kebobolan dalam hal ini, kita sedang merusak pelayanan ini dan merencanakan dalam 10-20 tahun ke depan ini akan menjadi sebuah monumen. Nah, makanya aku ingin mau sampaikan kepada kalian, kesalahan kita apa sebenarnya dalam proses pipa. Yang pertama, PK Pipa terlalu menghakimi sebenarnya kepada AK Pipa. Dan di saat yang bersamaan, AK Pipa memandang PK Pipa adalah manusia yang sempurna. Pernah nggak kalian alami? Aku gitu dulu waktu proses pipa. Entah kenapa waktu aku dibawakan pipa, dijelaskan tentang dosa. Semua aku tarik ke diriku. Iyalah, aku melanggar. Iyalah, aku kayak gini, aku kayak gini, aku kayak gini. Tapi aku melihat PK Pipaku itu, abang ini sempurna kali ya, kakak ini sempurna kali ya, hidupnya memang berkenangkalah sama Tuhan, kira-kira gitu. Artinya jadinya momen gelar tikar, momen buka Alkitab itu menjadi momen yang mengerikan bagiku. Karena aku hanya disampaikan, akulah pendosa, akulah pendosa, akulah pendosa. Tapi aku punya pertanyaan sebenarnya dalam pikiranku, terus abang ini kayak mana ya? Tapi aku gak berani nanya, ya iya aja lah kira-kira gitu. Sampai aku pada akhirnya berada dalam proses ya ikuti aja proses pipanya sampai selesai, sampai aku kelompok kecil gitu dia. Itu kesalahan yang pertama. Kemudian kesalahan yang kedua, pemimpin dan pendamping pipa kurang berdoa dan berpuasa, serta kurang cakap mengajar. Ini kesalahan kita yang paling banyak di pelayanan ini. Ada orang mimpin, modal mimpin aja. Kalau dulu, 2015 aku udah mulai bawa pipa, kesalahanku sebenarnya, bisa lah aku bawa pipa itu sampai 4 ronde dalam sehari. Bayangkan, nggak ngeri tuh. Tapi itu real sebenarnya. Aku mau nyaksikan ini real sebenarnya. Karena aku dulu tahun pertama di komisi pembinaan, tahun kedua di koordinator. Waktu aku di pembinaan, aku udah bawakan pipa. Aku dulu cukup unik. Kalau kalian mungkin semester 5 baru mimpin kelompok, atau tunggu udah pra-alumni, aku dulu semester 4 udah mimpin kelompok. Artinya aku udah curi start dibanding teman-temanku yang lain, makanya aku semester 3 udah mimpin pipa sebenarnya dulu. Gitu dia. Tapi yang jadi salahnya aku dulu, terlalu banyak action di lapangan, tetapi aku nggak doakan itu masing-masing adik pipaku, sehingga aku sering terjebak di dalam adik pipaku banyak, tapi aku nggak pernah doakan mereka.
Kira-kira gitu. Padahal yang kita imani sebenarnya bukan kita yang membuat orang bertumbuh, tapi Roh Kudusnya kan ya. Makanya teman-teman, kesalahan kita itu dikurangilah ke depannya. Harus banyak berdoa, harus banyak berpuasa, lalu cakap mengajar. Lalu yang ketiga, teman-teman, kesalahan kita dalam membawakan pipa, menggurui tanpa mendengar. Padahal konseling juga bagian penting dalam penginjilan. Nah, kebanyakan kita gitu. Pipa 1 kita khotbah terus. Pipa 2 khotbah terus. Pipa 3 khotbah terus. Padahal kita nggak pernah dapat kesempatan untuk dengarkan dia. Padahal apalagi di pipa 1 ya, aku mau bilang sama teman-teman, pipa 1 itu sebenarnya kita hanya memicu aja, ibaratnya mengasih bensin sama yang bersangkutan. Lalu dia mengeluarkan korek dan apinya sendiri. Itulah dengan cara dia mengaku setiap dosa-dosanya. Di pipa satuan kurang lebih kita ingin menelanjangi setiap dosa akar pipa itu sendiri. Bukan kita berkhotbah, bukan. Teman-teman, terlalu banyak kita paham. Contoh lah ya, contoh dosa. Kan banyak dosa. Dosa menurut Yohanes itu adalah kita tahu yang baik nggak kita lakukan, itu dosa. Contoh Yakobus, kalau kita mau makan, kalau kita mau minum, kalau kita mau melakukan segala sesuatu tanpa didasari iman, itu dosa. Artinya harus yang kita perbuat lah itu untuk Tuhan, itulah baru hidup yang benar. Baru kita bilang lagi di Roma 6 dikatakan setiap pelanggaran adalah dosa. Artinya itu nggak penting. Sorry, aku mau bilang itu tidak terlalu penting. Tapi yang terpenting adalah dia betul-betul sadar dia adalah bagian dari orang yang berdosa itu. Artinya dia menelanjangi dosanya sampai dia ngaku sama kalian, Bang, Kak, sebenarnya aku sudah pernah berpacaran di luar batas, contoh. Kak, Bang, contoh, aku mau mengaku aku pernah mencuri, contoh. Bang, Kak, aku mau ngaku aku masih terlibat di dalam menonton video porno aksi dan sebagainya, contoh. Artinya mau sampai di sanalah kita bawa. Tapi coba cek. Dan kalian juga pernah jadi akap pipa. Kan nggak pernah kalian ngaku itu sama PK pipa kalian. Kan kalian merasa gengsinya terus mengaku dosa kalian. Padahal di pipa 1 itu sebenarnya kita harus beres, tuntas, dan tidak ada lagi keterlibatan dengan dosa. Artinya saat kita selesai proses pipa 1, kita pulang dari RP, sepanjang jalan, sepanjang 1 minggu sebelum kita masuk pipa 2, kita betul-betul terotak, aku berdosa, dan aku berdosa. Tapi entah kenapa di pipa 1 itu aku lihat belakangan prosesnya, waktu orang selesai pipa 1, dia happy-happy aja, artinya, loh, gak ada merasa berdosa ya anak ini, pikirku kadang. Nah gitu dia. Makanya teman-teman, di pipa itu kita harus lebih banyak mendengar, karena konseling itu kan bagian dari penginjilan. Udah terlalu banyak khotbah. Kemarin udah KBMB, apalagi dulu waktu kita masih di kampus. Ada P2MB, ada kebaktian KBMB, penantangan lagi, ada kebaktian follow up, ada kebaktian pertama lagi. Dan itu udah banyak kali Injil. Artinya kita sudah terus mendengar, tapi kita nggak pernah mengakui dosa. Nah, apalagi kalau dapat pembicara yang agak melo dia. Contoh ya, kalau kayak Bang Tiop jelas dia tegas menyampaikan firman, tapi contoh coba yang menyampaikan Injil Bang Mangapul, agak dibawa pula dia agak sendu-sendunya. Kadangkala kan waktu kita penginjilan, karena kita dibuat sedih-sedih, jadinya kita sedih, nangis kita, emosi kita terpuaskan. Tapi setelah kita selesai kebaktian penginjilan, gak ada yang berubah dalam hidupku, gitu dia. Artinya izinkan firman berbicara secara pribadi kepada akapipa itu, dan dia menelanjangi dosanya di hadapan Tuhan dan kalian sebagai perantaranya. Kira-kira gitu. Makanya aku mau cepat sebenarnya. Teman-teman, aku nggak akan bukakan detail secara 1, 2, 3, dan 4, tapi aku hanya review apa hal-hal yang perlu kalian tekankan di dalam membawakan pipa. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya by the way, teman-teman, sebelum aku masuk ke bahan pipa yang pertama? Ada? Halo? Enggak ada, Bang. Enggak ada ya? Suaraku jelas kan ya, teman-teman? Enggak terlalu cepat kan? Jelas, Bang. Jelas, Bang. Oke. Aku mau masuk ke bahan pipa yang pertama, tentang dosa dan akibatnya. Teman-teman, di sini nanti aku perlu tekankan lagi ya, pipa itu pekabaran Injil melalui pendalaman Alkitab. Jadi di bawah tiap perikop itu ada ayat. Ini kalau pasal ada pipa 1 dibukakan Roma 6 ayat 16 sampai 23, artinya inilah bahan dasar yang akan kalian dalami kepada setiap akap pipa, dan inilah judul besarnya yang akan kalian sampaikan kepada orang-orang itu nantinya.
Tapi ini ada bahan-bahan penolong kepada kita nantinya. Nah, pipa 1, aku mau stop share dulu ya. Aku ada mau putarkan video sama kalian sebelum kita memasukinya. Bentar ya. Oke, kita mau tonton videonya dulu bentar ya. Ini ada video untuk kita dengarkan sama-sama untuk di pipa 1.
Oke, teman-teman. Tadi videonya jelas kan ya? Jelas, Bang. Oke, jelas. Aku akan masuk lagi ke bahanku yang tadi. Mari kita. Nah, teman-teman, pipa 1. Kenapa aku barusan menyampaikan video yang seperti itu? Sorry. Teman-teman, di pipa 1 ini sebenarnya, yang kalau kita baca sebenarnya bahan itu nanti, itu kan akan lebih condong ke lebih langsung lompat ke kejadian 3. Tapi teman-teman, kan topiknya tentang dosa dan akibatnya. Aku nggak perlu tekankan lagi sama kalian. Kita waktu bawakan pipa 1, jangan langsung coba-coba langsung lompat ke dosa. Karena sebelum ada dosa, tentu ada penciptaan. Makanya aku mau sampaikan, di pipa 1 itu teman-teman harus bawakan dulu tentang penciptaan. Yang aku seperti di video tadi sudah dijelaskan. Teman-teman yang pertama, teman-teman itu harus bukakan manusia dan alam semesta diciptakan oleh Allah Tritunggal. Teman-teman nanti bisa baca di Kejadian 1 secara full sampai ayatnya sampai selesai, baru bandingkan dengan Yohanes 1 ayat 1. Kenapa aku bilang tentang Allah Tritunggal di sini dengan jelas? Nah, kalau banyak pengalaman di pipa-pipa sebelumnya, aku dengar dari adik-adik juga banyak sharing, Bang, kayak mana job ini? Banyak juga akak pipa nanya, siapa yang menciptakan? Kan Allah ada Tritunggal, ada Allah Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Siapa yang menciptakan? Kadangkala PK Pipa kalang kabut juga jawab itu. Teman-teman, aku perlu tekankan sekali lagi, yang menciptakan itu Allah Tritunggal. Artinya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus sama-sama menciptakan di dalam Kejadian 1 itu bukan hanya Bapa aja, tetapi Yesus sebagai Anak, Roh Kudus sebagai Roh juga menciptakan di dalamnya. Makanya teman-teman kalau ingat beberapa kali frasa di Kejadian 1 itu berbicara, baiklah kita menjadikan. Kan di situ dikatakan kan, artinya kita di situ siapa? Apakah Allah dengan malaikat? Bukan, tetapi di situ tentang Allah dan ketritunggalannya yang menciptakan. Lalu di Kejadian 1 ayat 1, di situ Allah kalau kita terjemahkan ke bahasa Ibrani, di situ El yang dimaksud adalah Elohim. Nah, teman-teman aku perlu tekankan sekali lagi, kalau Allah kan banyak dalam terjemahan bahasa Ibrani, kadang ada El Shaddai, ada Elohim, ada apa lagi, El dan lainnya sebagainya, banyak kali L-nya. Tapi di Kejadian 1 ayat 1 itu Allah yang dimaksud adalah Elohim. Teman-teman, kalau di Ibrani ini cukup unik. Kalau kita belajar di bahasa Indonesia, kata ganti atas orang kan ada dua, ada tunggal, ada jamak. Di Inggris juga gitu, ada plural, ada singular. Tapi kalau di Ibrani ada tiga, ada tunggal, ada dualis, dan ada jamak. Nah, kalau Elohim diterjemahkan secara Ibrani, itu bukan menggambarkan tunggal, itu bukan menggambarkan dualis, tetapi Elohim yang dimaksud di sana adalah Allah Tritunggal. Artinya jamak, lebih dari dua, lebih dari satu. Makanya waktu kita baca di Kejadian 1 itu, di mana di situ bisa menggambarkan Bapa? Yaitu udah jelas Bapa ada di sana. Tetapi di mana ayat di Kejadian 1 yang menjelaskan Roh juga ikut? Makanya kalau kalian baca, di situ dikatakan Roh Allah melayang-layang. Itulah Roh Kudus. Di mana Yesus? Coba kalian baca Kejadian. Setiap ada kata firman, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah. Disitulah Yesus berada. Makanya kalau kita baca di Yohanes 1 ayat 1 tentang theology of logos, firman menjadi manusia, firman itu yang dimaksud adalah firman dari Kejadian 1 ayat 1 sampai seterusnya. Makanya Yohanes 1, Kejadian 1 itu tak bisa dipisahkan. Karena firman yang mencipta di Kejadian 1 adalah firman yang turun ke dunia menjadi manusia, punya daging, menginjak jalan yang berdebu, berbicara dengan murid-murid, berbicara dengan orang-orang, menyapa perempuan Samaria di sumur, dan lain sebagainya. Artinya, penciptaan itu diciptakan oleh Allah Tritunggal. Kemudian yang kedua, kalian juga harus bukakan tujuan penciptaan. Mazmur 19 ayat 2 sampai 5 itu cukup jelas menceritakan nanti untuk apa manusia dan alam semesta diciptakan. Itu untuk menceritakan kemuliaan Allah. Artinya Allah, aku mau bilang sama kalian di tempat ini, bukannya Tuhan kurang kemuliaan ya, bukan karena Tuhan butuh dipuji-puji dan disanjung-sanjung ya, tapi dia punya inisiatif yang terdalam. Lewat ciptaan buatan tangannya sendiri, dia ingin ada objek yang mempermuliakan namanya. Artinya kalau kita baca di Kolose, kita baca di Efesus, Allah rindu dia menjadi raja di sorga dan menjadi raja di dunia. Itulah tujuannya. Kemudian yang ketiga,
Di penciptaan juga harus dijelaskan di antara makhluk ciptaan manusia yang paling berharga dan cerminan Allah. Ini harus jelas, kita imago Dei, kita segambar dan serupa dengan Allah. Sorry, hewan enggak. Sekalipun monyet punya identifikasi yang paling dekat dengan manusia, tapi monyet enggak punya akal dan pikiran. Satu-satunya ciptaan yang punya akal dan pikiran, punya rasa, punya hati, punya punya komplit dari Tuhan, itu hanya manusia. Hewan ada perasaannya, tapi itu insting. Tapi manusia di atas insting. Manusia diberikan akal pikiran, satu paket yang lengkap dari Tuhan. Artinya kalau kita baca, manusia yang mengelola Taman Eden dalam tanda kutip dunia dalam skop kecil, tapi Adam dan Hawa dan keturunannya diberikan lebih luas mengelola seluruh ciptaan manusia. Ciptaan Tuhan, sorry. Itu dalam penciptaan. Kemudian di pipa 1 juga teman-teman, kita harus bawakan tentang kejatuhan ke dalam dosa. Sehabis dari penciptaan, itu harus clear dulu ya. Penciptaan itu harus clear. Tuhan ciptakan manusia itu kudus, amat baik adanya. Tuhan ciptakan hewan, tumbuhan, dan hal-hal lain di dunia ini itu kudus, gak ada dosanya. Artinya, waktu kita masuk ke dalam kejatuhan dosa, dosa itu manusia sendiri yang datangkan. Makanya kalau kita baca bagus-bagus Kejadian 3:6, disitulah kita pertama sekali menemukan kejatuhan manusia ke dalam dosa. Adam dan Hawa menyeret Adam jatuh ke dalam dosa karena apa? Bisikan ular bertemu dengan keserakahan dirinya sendiri. Itulah iblis dan diri sendiri. Itulah yang menjadi sebuah cikal bakal dosa masuk ke dalam dunia yang sangat indah, yang Tuhan ciptakan tanpa ada setitik pun dosa dalamnya. Artinya kalau Yesaya 14 ayat 12 nanti kalian baca, Allah tidak pernah menciptakan dosa. Dosa hanya diciptakan sendiri oleh iblis dan manusia itu sendiri. Kira-kira gitu. Makanya di pipa 1 juga nanti harus dijelaskan hakikat dosa. Hakikat dosa setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Abraham kan keturunan pertama kan di bumi ini. Dialah generasi pertama di bumi ini. Generasi keduanya siapa? Si Kain dan Habel. Makanya kalau kita baca sehabis Kejadian 3, setelah Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, Kerub menjaga Eden. Kalau Kerub itu kan malaikat kan ya. Nanti Adam dan Hawa akhirnya katanya apa? Bersetubuh, lahirlah anaknya, Kain dan Habel. Tetapi dosa mereka beranak pinak ke anak cucunya. Makanya si Kain nanti membunuh adiknya karena marah dan cemburu. Lalu generasi yang ketiga, Lamek, itu berpoligami dan mengambil 2 istri untuk balas dendam untuk ayahnya di atasnya. Artinya apa? Mulai dari Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, merasuk ke si Kain dan Habel, merasuk ke dalam Lamek dan yang lain, sampai ke sekarang, sampai detik ini, sampai kita semua yang ada di tempat ini nanti punya anak, itu sudah berdosa di bawah hukuman oleh Allah. Makanya yang kedua hakikat dosa, manusia semakin diperbudak dan melupakan Allah dan kemuliaannya. Makanya di penciptaan tadi kan harus logika ya, harus kalian jelaskan juga. Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya untuk kemuliaan Tuhan. Manusia diberikan kuasa untuk memelihara kemuliaan Tuhan itu. Nah, pertanyaannya yang agak cukup menggelitik bagi kita. Apakah tumbuhan, hewan, dan segala isinya berdosa? Kadang-kala itu ditanya juga. Berdosa enggak, Bang, Kak? Berdosa jawabannya. Kenapa? Bukan karena tumbuhan berbuat dosa, bukan. Tetapi karena yang menjaga kemuliaan itu aja udah berdosa, apalagi yang dijaganya, kira-kira gitu. Makanya jelas ya, di Kejadian itu kan jelas. Bukan hanya Adam dan Hawa yang dikutuk. Ular itu pun terkutuk. Tumbuhan pohon itu pun terkutuk tentang pengetahuan yang baik dan yang buruk. Artinya, semua merasuk. Makanya kalau kita belajar dulu, siapa yang ngasih nama-nama hewan? Si Adam. Siapa yang ngasih nama-nama tumbuhan? Adam juga. Tapi coba cek sekarang, rantai makanan ekosistem di dunia itu hewan udah memburu manusia, manusia udah memburu hewan dengan beringas, hewan juga udah mengganggu manusia. Artinya dulu Adam dan Hawa bercakap-cakap lagi dengan hewan, bisa kok ngomong. Makanya sebelum Hawa datang kan si Adam kan dikasih Tuhan kebebasan, carilah pasanganmu, dicarinya. Contoh kalau aku umpamakan ya dicarinya harimau, nggak cocok, 4 kakinya, aku 2. Contoh jumpa dia sama monyet, ini agak mirip sama aku, tapi enggak juga, tapi dia agak bungkuk jalannya. Mungkin gitulah kira-kira bahasanya si Adam. Sampai dibangunnya lah si Hawa,
itulah yang menjadikan mereka klop jadi satu pasangan. Tapi yang jadi realita bagi kita, menjadi fakta bagi kita, sebelum jatuh dalam dosa, hubungan manusia, hewan, dan tumbuhan sangat amat baik. Demikian juga dengan penciptanya. Karena dosa lah, itu hilang semua. Makanya hakikatnya lagi manusia makin berontak, terpisah, dan diperhamba oleh kegelapan. Lalu selanjutnya teman-teman, di pipa 1 juga perlu disampaikan jenis-jenis dosa. Aku hanya di sini gambarkan contohnya aja, Galatia 5 ayat 19-21. Itu kan nanti tentang buah kedagingan. Ada iri hati, kedengkian, kebencian, dan sebagainya, pesta pora, dan sebagainya. Tapi aku mau sampaikan juga, ada banyak sebenarnya dosa yang diciptakan oleh manusia itu sendiri, bukan iblis dan godaan dunia ini. Jadi bagimu yang sampai saat ini masih diperbudak oleh dosa teman-teman, jangan seringkali mengkambing hitamkan iblis ya. Karena iblisnya aku kayak gini, inilah simbolis ini, inilah iblis ini. Jangan seringkali bilang kayak gitu. Kadangkala dosa itu lahir dari diri kita sendiri. Karena kita yang mengundangnya, karena kita yang melakukannya, jangan kambing hitamkan ke iblis. Tolong mulai dari sekarang belajar bertanggung jawab atas dosa masing-masing. Itu dia. Karena kita pun dikasih Tuhannya kekuatan untuk melawan. Iblis itu punya kekuatan, iya, tapi kuasa Tuhan lebih besar di dalamnya. Maka karena kalau kita mengandalkan kuasa Tuhan, gak akan mungkin iblis bisa mencuri dan merembut kita, kira-kira gitu. Makanya, tapi aku mau sampaikan di sini, untuk jenis dosa ini aku perlu tekankan, teman-teman di pipa 1, tolong selesaikan ini dengan jelas ya. Ada 3 sebenarnya dosa utama yang paling menggerogoti diri manusia. Yang pertama dosa seks, yang kedua dosa okultisme, yang ketiga tentang dosa akar pahit. Puluh 99% terikat di dalam hal ketiga ini. Ada dosa seks, okultisme, dan akar pahit. Ada banyak akapipa yang kita layani itu teman-teman yang benci sama papanya. Ada banyak akapipa kita itu teman-teman yang benci sama tulangnya karena mau diperkosa dulu. Ada banyak teman-teman akapipa kita itu yang benci sama ibunya karena ditinggalkan sejak lahir. Ada banyak akapipa itu teman-teman yang terikat dalam dosa okultisme karena mama papanya berdukun. Ada banyak akapipa kita itu teman-teman yang berdosa dalam hal okultisme karena apa? Sampai sekarang masih ada jimat-jimat. Ada banyak akapipa kita itu yang kita layani teman-teman sampai saat ini masih nggak bisa bertumbuh karena apa? Karena ada penjaga badannya. Ada banyak akapipa kita itu teman-teman sampai saat ini masih terikat dalam dosa seks. Apalagi ini kan sangat tabu untuk dibicarakan. Banyak orang nggak mau ngaku karena ini dia malu, itu dia. Karena dosa seks ini apa ya? Dikerjakan sendiri pun bisa di rumah, di kos sendiri. Makanya kan aku sering tegur adik-adikku dulu. Aku dulu pernah punya dua kelompok laki-laki. Makanya aku sering tegur laki-laki, bagimu laki-laki yang belum ngantuk, bagimu laki-laki yang belum lelah, bagimu laki-laki yang nggak punya kegiatan berkomunitas, tolong jangan biasakan tidur sendiri di kamar atau tidur sendiri di kos. Karena itu mengundangmu melahirkan pikiran-pikiran yang negatif. Aku harap laki-laki paham dalam hal itu. Karena itulah yang mengundangmu untuk berhayal, berimajinasi, sehingga itu akan memperbudakmu sekali engkau jatuh ke dalamnya. Teman-teman, ini juga sangat mengikat kita, bahkan untuk 61 orang yang ada di tempat ini. Aku mau bilang, ini dosa yang harus kalian selesaikan dengan orang-orang itu saat kalian bawakan pipa. Teman-teman, aku nggak akan bayangkan kita nyanyi di retreat, kita nyanyi di kebaktian, mau mengubahkan bangsa dan dunia ini, kalau engkau sampai detik ini masih diperbudak oleh onani, masturbasi, dan lain sebagainya. Engkau tidak akan bisa mengubahkan negara ini. Engkau tidak akan bisa mengubahkan negara ini kalau sampai saat ini kau benci sama papa, kau benci sama tulangmu, kau benci sama tantemu. Engkau gak akan bisa. Engkau gak akan bisa mengubahkan bangsa negara ini kalau sampai sekarang engkau masih menyimpan jimat-jimat, kau masih menyimpan itu, engkau masih meyakini itu kekuatan yang lebih besar dibanding kuasa Allah yang kau sembah sampai saat ini. Teman-teman, ini tolong diselesaikan dalam pipa yang pertama. Perlu kalian telanjangi dosa ini dengan jelas, karena kalau ini gagal, aku tidak cukup yakin pelayanan kita ini bisa melangkah lebih baik lagi ke depannya. Kira-kira gitu. Makanya aku mau coba lanjutkan. Di pipa 1, apa lagi yang perlu kita tekankan? Tolong kalian pastikan akibat dan respon Allah akan dosa itu sendiri. Manusia itu kelelahan. Nanti kalian baca Roma 7 ayat 15.
Nanti dikatakan di sana, aku benci dosa. Aku nggak suka ke apa ya? Kalau apa ini nyoret-nyoret? Oke. Manusia kelelahan. Akibat yang pertama manusia kelelahan. Dalam Roma 7 ayat 15, di situ dikatakan, kita tahu yang baik, kita tahu yang nggak baik. Aku nggak suka sebenarnya melakukan yang nggak baik, tapi entah kenapa hidupku ini harus mengerjakan yang nggak baik itu. Artinya, kadang yang nggak kita mau kita kerjakan, itulah dosa, teman-teman. Kita tahunya benci itu dosa kan, tapi kita sering tersinggung akan orang lain. Kita tahunya seks itu dosa kan, tapi kita sering mengingini orang lain dengan mata kepala kita. Kita tahunya dosa kalau kita okultisme. Okultisme bukan hanya soal jimat-jimat sebagainya, tapi idolatri, bahkan orang tuamu kadangkala bisa jadi idolatri. Hati-hati. Setiap hal yang menduakan Tuhan, itu yang lebih utama di hadapanmu, itu sudah termasuk dari okultisme Tuhan. Makanya teman-teman, itulah akibat dosa yang pertama. Manusia kelelahan, terus berdosa, terus berdosa. Nyesalnya dia berdosa, tapi terus dilakukannya. Kadangkala dia jijik, kadangkala dia suka juga. Kadangkala dia jijik, tapi kadangkala dia sangat menangis di dosa itu. Itulah akibat dari dosa. Kita diperbudak. Lalu yang kedua, Allah berduka dan menyesali penciptaan. Makanya dalam Kejadian 6 ayat 6, di situ nanti dikatakan Allah mengeluarkan statement dari dirinya sendiri. Mengatakan apa? Dia menyesal menciptakan manusia. Sampai kisah Nuh juga menjadi gambaran Allah menyesal menciptakan manusia. Maka Allah membumi hanguskan bangsa itu, hanya tinggallah si Nuh, keluarga dan menantunya beserta 3 anaknya. Lalu apa akibat dosa yang berikutnya? Manusia dan ciptaan lain harus binasa. Teman-teman, ini harus jelas kalian sampaikan. Tidak ada orang yang berdosa yang tidak percaya kepada Allah masuk ke surga. Semua pasti binasa. Semua pasti akan di bawah tuntutan maut. Hidup selama-lamanya di api neraka. Hidup di bawah siksaan. Hidup di bawah dakwaan. Hidup terpisah dan jauh dari Allah. Inilah akibat dari dosa. Kalian harus bukakan betul-betul ngerinya kalau kita masih diperbudak dan hidup di dalam dosa. Makanya ini harus penekanan yang paling penting di akhir pipa 1. Agama, kebaikan, inisiatif manusia, baiknya aku bang, baiknya aku kak, gak pernah aku mencuri, baiknya aku dari dulu. Kan banyak gitu kan ya. Banyak kan. Mungkin kalian juga salah satu dalamnya, bisa jadi. Mungkin aku juga salah satu dalamnya, bisa jadi. Kalau dulu aku, contoh ya, kalau aku menggambarkan masa laluku dulu nggak hancur-hancur kali kok. Kalau ditimbang-timbang manusia ya, contoh, aku dulu sebelum kuliah, aku waktu kuliah baru terima Yesus semester 1, waktu mulai dari KBMB sampai PIPA lah. Dulu aku mau bilang sama kalian, aku dulu baik waktu SMA, waktu SMP, SD. Aku dulu nggak terlalu buruk, aku dulu juara juga kok dulu waktu SMA, juara umum lagi. Aku dulu nggak terlalu melawan kok sama orang tua. Aku gini kok gitu. Tapi sebenarnya ada banyak kalung-kalung yang kita pakai kan. Ada kalung kesombongan, ada kalung keegoisan, ada kalung-kalung, banyak kali kalung-kalung yang kita pakai. Makanya artinya teman-teman, sebaik apapun manusia di hadapan dunia, tidak akan bisa menyelamatkan. Ingat Paulus kan? Paulus bilang kan, aku disunat di hari ke-7 waktu kelahiranku. Aku keturunan ini, aku gini, aku kasih ini, aku begini, tapi itu kuanggap sampah karena Kristus. Tanpa Kristus, tanpa darah Kristus, tidak akan ada manusia yang selamat. Kira-kira gitu. Inilah poin penting yang harus kalian bawakan di pipa 1. Mulai dari yang pertama tadi, penciptaan, kejatuhan manusia ke dalam dosa, hakikat dosa, jenis dosa, dan akibatnya sampai respon Allah kepada dosa itu sendiri. Tapi overall aku mau bilang pipa 1, kalian juga harus banyak mendengar. Artinya kalian harus dengarkan kesaksian dari AKPIPA itu, bagaimana proses dia di dalam berdosa. Dan bisa juga kalian tambahkan kesaksian kalian. Karena banyak PK pipa yang aku dengar, pendamping pipa juga gitu. Dia bukakan apa-apa aja dosa, tapi dia nggak pernah ceritakan apa kesaksian dosanya yang sudah selesai. Kadang-kala aku bertanya juga dalam hati, atau jangan-jangan dia belum selesai juga ya dengan dosanya, makanya dia nggak berani bawakan itu, kira-kira gitu. Nah, tapi aku mau bilang gini, pipa 1 ini sangat penting untuk kalian boleh sampaikan dengan jelas, karena gagal di pipa 1, kalian akan gagal menciptakan atau melahirkan orang yang betul-betul cinta Tuhan. Kadangkala kalau kita nggak jelas di dalam pipa 1 ini teman-teman,
Ingat, minggu depan kita akan masuk ke pipa 2 tentang kasih dan keadilan Allah. Di sinilah yang jadi bahaya. Di sini kan udah bagian yang mengenakan. Kita udah bukakan Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini dan bla bla bla, kita selamat. Kadangkala kalau di pipa 1 nggak beres, pipa 2 dia nangkap pula, oh aku selamat. Jadi banyaklah kita lihat AKK, dia udah ngaku selamat tapi masih merokok. Aku punya adik kelompok 2 orang kayak gitu dulu waktu masih tua, anak energi. Sampai sekarang masih merokok. Dan aku udah melakukan banyak hal untuk itu. Kalau kalian tahu kantin teknik, aku dulu kan akuntansi, ada anak energi 2 adik kelompokku. Aku setiap hari sidak ke kantin teknik, jalan ke dekat gedung Z, melihat adikku masih sering ketangkap basah merokok. Itulah pergumulanku dari dulu. Banyak sekali itulah ketidakberesan adik kelompok, kira-kira gitu. Tapi uniknya teman-teman, dulu kan bukan aku yang bawakan pipa 1, 2, 3, dan 4. Yang jadi pertanyaannya, dulu di pipa 1, 2, 3, 4 ngapain aja berarti, kira-kira gitu. Kalau udah di kelompok kecil masih terikat dengan dosa gitu. Makanya itu menjadi sebuah realita bagi kita. Ternyata ada banyak orang yang sudah selesai pipa, tapi belum selesai dengan dosa-dosa. Nah, di pipa 1 aku tekankan lagi, perlu kalian menyelesaikan dosa-dosa di dalamnya. Sekaligus kalau ada di tempat ini yang masih belum selesaikan dosa, bertobat juga lah ya. Gitu. Oke, aku mau masuk ke pipa yang kedua. Oh, sebelum ke pipa 2, ada yang mau bertanya di pipa 1, teman-teman? Adakah? Bang, kan tadi sumber dosa kan ya memang dari manusia, nggak usah mengkambing-hitamkan yang namanya itu kan. Tapi iblis juga termasuk dalam hal itu kan, sumber dosa ini. Jadi ya pernah sih ditanya Kak Pipa, jadi Kak iblis kan dosa nggak diciptakan, itu yang menciptakan dan manusia itu sendiri. Jadi iblis itu diciptakan Allah atau enggak? Begitu Bang. Aku ada masukan nggak ya ke bahanku ya? Ntar ya. Coba buka Yesaya 59 ayat 2, Win. Yesaya 59 ayat 2. Kalau sudah dapat bisa baca, Win. Yesaya 59 ayat 2 kan? Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sorry, bentar ya. Sorry, Yesaya 14 ayat 12. Baca dulu, Bang. Ya, bacakan tolong. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ada yang sudah pernah baca ayat ini, teman-teman? Yesaya 14 barusan, ada yang sudah pernah baca gak? Sudah, Bang. Siapa bintang fajar? Siapa bintang fajar, adik yang baru tumanggur barusan? Yang malaikat Tuhan, terus salah satunya lupa namanya, Bang. Oke, thank you. Lucifer, Bang. Lucifer. Ya. Oke, thank you Daniel. Oke, thank you Daniel. Oke, jadi jelas ya, pertanyaan Winda tadi dapat kan maksudnya kan? Pertanyaan Winda,
banyak orang bertanya dari mana kalau oke, manusia jelas, dunia jelas, tapi iblis kadang-kala itu jadi pertanyaan, dari mana iblis kira-kira gitu. Nah, di sini aku mau tekankan kembali sama kita sekaligus mengingatkan ke beberapa orang, mungkin membukakan kepada beberapa orang yang belum pernah mendengar, teman-teman, iblis itu dulunya malaikat. Di Yesaya 14 kalau kalian baca sampai selesai nanti ke bawah, kurang lebih sama lah. Makanya ingat, pola dosa sama sebenarnya. Pola dosa Adam dan Hawa sama dengan pola dosa malaikat di masa lalu. Jadi pertanyaannya gini, sebelum manusia diciptakan, sudah ada nggak pelanggaran? Sudah. Pelanggaran pertama di Alkitab, itulah yang diceritakan oleh Yesaya. Bagaimana bintang fajar, itulah kalau bahasanya Lucifer sekarang, bapak pendusta itu, iblis, bapak di atas segala bapak iblis, itulah dahulu. Makanya pola dosa yang ditawarkan ke Adam sama si Hawa dulu apa? Makanlah buah itu, kalau kau makan buah itu, kau akan menjadi sama seperti Allah, akan setara. Bandingkanlah dengan Yohanes 14 tadi. Di situ juga sama. Malaikat itu pengen seperti Allah. Makanya kalau bintang fajar itu dulu ada malaikat, tapi ada kan kalau ada malaikat kan ada bala tentara malaikat, ada di atasnya pimpinannya. Itulah dulu Lucifer. Dialah pemimpin pujian di kerajaan sorga. Kalau kita telah dan kita dalami nanti ayat itu, tapi dia mencuri kemuliaan Tuhan. Dia ingin disembah sendiri, bukan untuk Tuhan lagi. Makanya kalau di situ nanti kita baca tafsirannya, Bapak Gereja banyak mengatakan, makanya setelah pelanggaran itu, 3/4 malaikat dari kerajaan surga diusir Allah dari kerajaan surga. Ingat, polanya sama kan? Adam dan Hawa ingin menyamai Tuhan. Bintang fajar ingin menyamai Tuhan. Adam dan Hawa diusir Tuhan dari Taman Eden. Bintang fajar diusir Allah dari kerajaan surga. Makanya teman-teman, kalau ada yang berkata demikian, hubungkan ke okultisme. Ada orang bilang gini, Bang, aku dulu meninggal tulangku. Terus gak lama kemudian mamaku bilang dilihat tulangku. Itu siapa? Bukan tulang. Makanya kalau kita belajar, setiap orang yang sudah mati, kalau orang Batak bilang, dang adong beja berni di Portibion. Gak ada lagi haknya di dunia ini. Artinya apa? Setiap orang yang telah mati, telah kembali kepada Tuhan. Lalu siapa yang mengambil rupa seperti keluarga kita itu? Itulah iblis. Makanya terterima logika kan? 3/4 malaikat dari kerajaan surga diusir dari surga. Itulah yang sampai sekarang menggerogoti dunia, menggoda kita, dan membawa kita hanyut di dalam dosa dan kebinasaannya. Kira-kira gitu. Nah, siapa menciptakan iblis? Tuhan menciptakan malaikat, tapi malaikat yang memilih melanggar dari apa yang telah ditetapkannya. Sehingga pelanggaran itu tetap kembali seperti yang aku sampaikan tadi, Tuhan tidak pernah menciptakan dosa. Tetapi malaikat yang pertama berontak dan manusia yang kembali berontak. Dan Tuhan tidak pernah berkompromi dengan dosa. Pelanggaran itu diciptakan oleh iblis itu sendiri. Kira-kira gitu. Udah cukup bisa bantuin? Satu pertanyaan lagi bisa nggak? Boleh, boleh. Gini kan Bang, tadi Abang udah menampilkan video tentang alam semesta dan segala isinya lah kayak gitu kan. Pikir itu semua ciptaan Allah gitu kan. Bumi hanya mungkin sekecil debu, itu pun mungkin nggak terlihat gitu lah kan. Tapi di saat Allah menciptakan manusia dan dan dunia ini segala isinya, kenapa kan Allah itu pasti sudah mengetahui manusia akan jatuh ke dalam dosa kan Bang? Kenapa dengan kekuasaan dan kemuliaan Allah membiarkan manusia jatuh ke dalam dosa yang akhirnya Allah pun menyesali dia menciptakan manusia itu? Itu aja Bang. Oke, pertanyaan klasik ya yang sudah sering ditanyakan dari dulu. Kalau bahasa jalan pintasnya aku mau bilang, nantilah kita tanya sama-sama ya, kalau dari surga kita ya sama Tuhan, kenapa masih dipilihnya jalan seperti ini? Kira-kira gitu. Tapi oke lah, aku mau coba jawab kira-kira gini. Teman-teman, kalau kutanya lagi sama kita, kira-kira Tuhan udah tahu nggak ya? Kan Tuhan kan maha tahu, Tuhan maha segalanya, maha esa dan punya otoritas segala sesuatu di bumi ciptaannya, bahkan seluruh alam semesta ini. Kira-kira Tuhan
udah punya pandangan nggak ke depan? Bahwasanya yang diciptakan dia ini pasti akan berontak lagi. Sudah, Bang. Sudah. Atau kalau aku buatkan skop kecil. Nah, kalau Tuhan udah bisa melihat itu jauh ke sana. Terus kenapa lah waktu penciptaan diciptakan lagi buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan buruk itu ya? Supaya nggak terjadi ya udah ditiadakan aja pohon itu, kan selesai, nggak berdosa manusia. Demikian sampai selesai. Terterima logika nggak? Kan gitu kan ya? Kalau Tuhan nggak mau manusia berdosa, ya udah nggak usah diciptakan buah tentang pohon yang baik dan yang buruk yang di tengah-tengah taman yang di Eden itu. Kira-kira gitu, selesai. Dan gitu sampai seterusnya. Tapi aku mau bilang kira-kira sama kita teman-teman. Itu hanya rahasia ilahi yang tak akan bisa terjawab oleh kita memikirkan Allah yang nggak terbatas, nggak terterima logika. Ya suka-suka Tuhan lah, kira-kira gitu jawabannya. Makanya menurut iman percayaku dan yang kudalami sampai detik ini, ya kira-kira gitu. Makanya kadang-kala, aku mau bilang juga sama kita teman-teman, jangan pernah coba menjawab apa yang belum bisa kita jawab. Ini kan hanya Tuhan yang tahu, manusia nggak tahu. Kira-kira gitu. Jangan sampai kita mendahului lebih tinggi di atas Allah. Artinya kita jadi merasa Allah, kira-kira gitu. Artinya jangan sampai kehendak Allah sampai kita pikirkan di bawah kehendak kita, kira-kira gitu. Makanya aku bilang jadi rahasia. Nanti lah aku tanya waktu udah di kerajaan surga, kira-kira gitu. Makanya teman-teman, aku mau bilang itu menjadi pertanyaan yang klasik sampai detik ini, dan itu menjadi misteri dan aku belum bisa menjawabnya. Nantilah kalau aku duluan nanti nyampe di sana, aku tahu pun nanti waktu udah nyampe kau ini. Gini sih Bang, kemarin kan tahun lalu kan PA bersama juga. Tahun lalu sama Kak Lasma kan Bang. Oke. Kakak itu jawab karena Allah memberikan kehendak bebas yang bertanggung jawab kepada manusia. Kayak gitu. Oke. Itu kan udah belum sampai di BIPA 2 nanti kayaknya. Jadi Allah kita bukan Allah yang otoriter, jelas. Allah masih berikan, makanya Adam dan Hawa juga yang memberikan nama-nama hewan, nama-nama tumbuhan, bukan Allah. Allah bukan Allah yang otoriter. Tetapi itu kan artinya jawaban itu nggak bisa menjawab pertanyaan yang begitu liar tadi, kira-kira gitulah. Karena bukan jawaban itu untuk menjawab itu secara jelas, kira-kira gitu. Ngerti gak maksudku? Nah, kan tadi pertanyaannya kan gini, kenapa kalau Allah tahu manusia pasti berdosa, kenapa harus diciptakan, kira-kira gitu. Itu kan setelah udah jadi diciptakan, kita kan sedang mengibaratkan ini pra dulu, ini pra penciptaan dulu. Kenapa harus dibuatkan itu, kira-kira gitu. Kita nggak tahu, kira-kira gitu. Tapi itu bisa cukup membantu nanti untuk menjawab. Tapi aku mau bilang ya, itu jawaban betul, tapi tidak memuaskan jawaban pertanyaan yang liar tadi, kira-kira gitu dia. Tapi itu pun nanti bisa disampaikan kepada Akapipa, bahwasanya yaitu ingin menggambarkan memang betul yang tadi Winda bilang, itu memang ingin menyampaikan bahwasanya Allah kita bukan Allah yang otoriter, tapi Allah yang memberikan kebebasan kepada manusia. Artinya dia kasih free will kepada manusia, silakan pilih apa maumu, kira-kira gitu. Tuhan nggak mengekang manusia, Tuhan nggak mengikat leher manusia dengan tali, nggak boleh ke situ, nggak boleh ke sini, nggak boleh ke situ, kira-kira gitu. Makanya kadangkala nanti kita akan menemukan narasi-narasi yang menarik dalam Alkitab. Coba cek Kejadian 3. Di situ kan waktu si Hawa makan buah itu sama si Adam, apa yang terjadi? Allah datang kan dengan suara kaki katanya. Apa yang dikatakan kepada si Adam dan si Hawa? Adam, Hawa, di manakah engkau? Nah, itu kan jadi pertanyaan juga. Masa Tuhan nggak tahu di mana si Adam dan si Hawa? Kira-kira gitu dia. Tapi kenapa dia harus bertanya? Nah, itu lagi pertanyaannya. Kira-kira gitu.
Makanya aku mau bilang kadangkala ada hal-hal yang mungkin nggak bisa kita jawab secara pure dan menusuk ke dalam pertanyaan yang begitu jelas, tapi penuh tanda tanya. Karena hidup ini penuh dengan tanda tanya dan nggak semua bisa kita perlu jawab di tempat ini, kira-kira gitu. Tapi thank you Win, yang tadi itu insight yang iya, yang betul juga, bahwasanya kalau ada nanti AKP pengen menanya demikian, teman-teman bisa menggunakan jawaban yang tadi itu. Tapi overall sebenarnya kalau jawaban pastinya kita nggak tahu. Aku bilang nggak tahu, gitu dia. Nantilah tanya Tuhan. Makasih Win. Ada lagi? Ada? Ada lagi teman-teman? Di VIPA 1? Halo? Nggak ada lagi Bang, kayaknya. halo Bang. Siapa? Daniel Bang, Daniel. Oh Saya. Daniel, oke. Bang, mau menanggapi yang ditanya Winda tadi. Tadi kan yang tanya, jika Tuhan sudah mengetahui bahwa manusia akan berdosa, kenapa harus diciptakan manusia itu? Kenapa harus diciptakan buah pohon tadi biar manusia nggak usah berdosa gitu kan? Boleh ngasih tanggapan ya Bang, ini diterima atau enggak ya, nanti kita buka lagi forum. Kalau menurutku Bang, Tuhan sudah menyiapkan, Allah sudah menyiapkan jalan keluarnya, yaitu Yesus Kristus gitu Bang. Iya memang diizinkan Tuhan tahu akan berdosa, tapi Tuhan sudah menyiapkan jalan keluarnya, yaitu Yesus untuk menebus gitu Bang. Itu menurutku sih Bang. Oke, thank you. Oke, Bang. Tapi teman-teman, mungkin aku mau perlu tekankan lagi sama kita semua di sini ya. Makanya aku bilang tadi, kadangkala kita harus perlu mengkeep sebuah pertanyaan kayak tadi yang akan bisa berdampak jauh ke depannya. Oke lah, jawaban Winda tadi oke, jawaban Daniel oke, tapi kadangkala kalau kita jadi logikakan ya, coba logikakan teman-teman. Kadangkala nanti jadinya sampai mengerucut kepada kesimpulan, kok jadi kayak sinetron ya? Ngerti gak maksudku? Jadi kayak sebuah jalan cerita yang sudah ini gini, oh jawabannya ini gini, jawabannya gini, ini gini, jawabannya gini, kira-kira gitu. Kenapa tadi aku bilang perlu di-keep tadi pertanyaan itu jawabannya, makanya kan artinya kayak free will tadi lah, yang kehendak bebas tadi lah. Kadang-kala kan itu bisa menjawab, tapi itu aku sudah berkali-kali bawakan pipa. Kadang-kala pipa kita itu ada yang dari ateis. Pernah kalian jumpai yang ateis pipa? Ada pipa itu, sedangkan yang beda aliran pun berbeda teman-teman. Hati-hati nanti, yang dia udah HKBP sama Katolik bisa beda nanti. Hati-hati juga. Sedangkan yang GBKP sama HKBP beda juga nanti. Karena GBKP Calvinis, HKBP Lutheran. Kadang-kala ada juga nanti dari Reform. Aku tadi ngerti jawaban Winda itu karena aku tahu Kak Lasma Reform. Karena Reform ada teologi predestinasi. Kalau kalian pernah dengar, itu memang menyangkut ke dalam hal itu. Makanya, tapi aku sedang menempatkan diriku, aku berada di dalam kondisi denominasi. Ingat ya, kita interdenominasi. Artinya kadangkala ada jawaban itu yang perlu kita keep, yang kalau itu menyinggung teman-teman kita beberapa nanti. Ingat, AKPIPA ada lebih dari 3 atau 4 orang, yang kalau kita memuaskan jawaban kepada si A, kadangkala menimbulkan perdebatan juga nanti dengan si B. Gitu. Makanya aku mau perlu sampaikan, kadang hikmat dari PKPIPA itu harus berada di titik itu. Kalau udah pertanyaan ini nanti muncul, Winda, Daniel, kadangkala kita bilang aja nanti, Dek kita sharing aja di belakangnya, kira-kira gitu dia. Gitu. Karena ini akan memunculkan pikiran-pikiran, ingat ya, AKPIPA itu pikirannya itu liar, yakinlah. Apalagi yang backgroundnya itu, aku juga udah pernah juga mimpin AKPIPA yang dari Advent, yang GMHK, yang gerejanya tiap hari Sabtu itu, aku udah pernah juga mimpin itu. Banyak kali pikiran-pikiran teman-teman yang nggak bisa kita tuntaskan satu persatu. Makanya kadang-kala ingat logika perdebatan. Kalau kita berdebat, kalau kita kalah aja, kita nggak terima kalah. Apalagi kalau kita menang, PKP-nya terdiam membisu, merasa di atas angin lah kita, kira-kira gitu. Makanya fokus kita di sini menyampaikan
mengorek dosa itu. Itu bukan ranah kita, kira-kira gitu. Makanya aku mau tekankan lagi, harus sampai ke sana hikmat sebagai PKP, Pak. Kira-kira gitu. Oke ya, clear di sini ya. Ada lagi kah? Oke, aku lanjut aja ya mungkin pengurus ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di belakang lah ya. Tadi ada pertanyaan di Hah? room chat dari Kok pelan kali suaranya? dari Sapauli, Bang. Oke, silakan. Itu tadi udah di room chat, Bang. Aku kan lagi share screen. Oh ya, pertanyaannya bagaimana manusia beranak cucu karena digambarkan Alkitab bahwa manusia Oke, aku udah ngerti pertanyaannya. bisa sampai beranak cucu di zaman Nuh. Udah. Kain punya istri dari mana? Katanya gitu. Oke. Aku udah ngerti juga jawabannya. Nah, ini juga seperti yang aku jawab tadi. Gak usah ke zaman Nuh, ke zaman Adam dan Hawa aja. Adam Hawa punya anak, Kain dan Habel. Iya kan? Istri si Habel siapa? Siapa lah aku tanya di sini. Ada yang bisa jawab? Siapa istri si Habel? Istri si Kain, sorry. Siapa istri si Kain? Adakah yang berani jawab? Siapa istri si Kain? Aku bang, boleh. Boleh, siapa? Daniel bang. Iya, siapa Daniel? Menurutku bang, saudaranya. Jadi kita baca yuk Kejadian 5 ayat. Oke. Kejadian 5. Kejadian 5 ayat 4. Demikian firman Tuhan, umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun dan ia memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Jadi ini juga pernah diskusi aku sama teman gitu, sama hamba Tuhan juga. Ternyata di situ digambarkan bahwa Habil itu bersetubuh dengan saudaranya gitu, bukan dengan ibunya Hawa gitu. Oke, thank you deh. Oke bang. Dan sudah sangat menjawab, nggak perlu kutambahkan lagi. Nah, itu akan berlaku juga nanti kepada pertanyaan dengan sinu dan sebagainya. Jadi ingat ya, nanti bahkan sebenarnya kalau teman-teman baca, ada nggak yang sudah baca Perjanjian Lama sampai habis di sini ya? Kalau kalian baca nanti dari kejadian sampai yang terakhir, kalian akan menemukan nanti cerita-cerita ternyata pra-Yesus ya, pra-Yesus. Ada banyak keturunan-keturunan itu ternyata menikah dengan saudara-saudara masing-masing. Gitu dia. Nah, kalau kalian tanya, apakah itu dosa? Nah, sorry teman-teman, itu bukan ranahku lagi. Makanya kalau aku bilang tadi, kadang-kadang, makanya banyak yang ateis teman-teman. Nggak terterima logika semua yang ditulis di Alkitab ini. Itu dia. Sama kalau kayak kejadian Nuh. Kalau kita baca Nuh, siapa yang menulis kitab itu? Kan bukan si Nuh. Tapi seolah-olah kayak ada orang ketiga yang menjadi pencerita atas kejadian itu. Kan gitu kan? Kalau kita baca ya, datanglah hujan 150 hari, 150 malam. Naiklah air sampai 12 hasta di atas gunung tertinggi. Lalu terendamlah bumi dan segala isinya, matilah orang-orang itu. Artinya kan di situ bukan yang bercerita si Nuh, tapi seolah-olah ada orang lain. Padahal orang lain gak adanya yang hidup di luar keluarganya si Nuh. Lalu siapa yang bercerita itu? Kira-kira gitu dia. Lalu nanti kalau aku hubungkan lagi, nanti sehabis kitab para nabi besar di Perjanjian Lama, ada stop, Allah nggak berbicara sama sekali. Ada nanti kurang lebih berapa ratus tahun Tuhan nggak berbicara. Tuhan menarik diri dari bumi ciptaannya. Lalu aku mau nanya, apa yang terjadi di situ? Kira-kira gitu. Kadangkala teman-teman, yaitu aku bilang tadi, ada banyak pertanyaan nanti
Dan aku yakin ini pertanyaan mungkin pertanyaan yang udah kalian pernah tanyakan kepada PKK PIPA kalian, dan mungkin juga pertanyaan yang pernah kalian terima juga dari AKPIPA kalian. Tetapi aku mau bilang jawablah sesuai porsinya. Makanya tadi aku ternyata puji Tuhan lah ya, Daniel juga udah menguasai itu juga. Artinya inilah contoh-contoh pertanyaan yang akan datang nanti kepada kalian yang mengejutkan kalian waktu kan kelompok PIPA, kira-kira gitu. Dan jawabanku sama dengan pertanyaan siapa tadi ya Nani, yaitu udah jelas. Dia dengan salurannya sendiri. Oke, Bang. Lanjut baru aja. Kalian kan masih ingat juga ya kan? Ada nggak yang masih ingat siapa yang di sini ingat? Ada 2 orang perempuan yang tidak punya suami bersetubuh dengan papanya, dikasih minum. Lot. Hah? Lot. Bagus ya, si Pak Sapauli ya? Iya, Pak. Nah, kalau itu ditanya, itu dosa enggak? Nah, kalau kita pertanyakan itu, padahal kalau kita tarik garis keturunannya, itu nanti jadi garis keturunan Yesus loh. Nah, artinya teman-teman itu jadi apa ya? Itu realita Alkitab, itu realita yang harus kita terima. Bahwasanya memang kita dari kan sudah jelas aku bilang tadi, mulai dari awal tadi, makanya aku mau bilang gini, aku mau kasih sebuah men-trigger kita. Apakah kalau Adam dan Hawa tidak memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan buruk itu, hal ini semua akan terjadi? Gak ada yang bisa menyimpulkan. Karena ingat ya, di Perjanjian Baru jelas dikatakan, jangan menafsirkan dengan pengetahuan kita sendiri. Kalau tidak tahu, jelas katakan tidak tahu. Jangan menambah-nambahkan atau mengurang-urangi apa yang ada telah tertulis di kitab dari Alkitab, kira-kira gitu. Makanya teman-teman itu ya tadi sudah cukup menjawab dari pertanyaan teman-teman di PIPA 1. Ada lagi Nani pertanyaan? Gak ada lagi, Bang. Gak lagi ya. Makanya sebenarnya aku pun bingung juga ya, kok kita harus bahas ini semua sampai habis dalam sekali pertemuan, sehingga aku pun harus singkatkan kayak dengan sedetail mungkin supaya bisa mencukupkan setiap hal-hal yang mungkin punya celah ke depannya untuk teman-teman diskusi. Tapi oke lah, nantilah kalau ada lagi apa, teman-teman bisa diskusikan bersama kalian. Kemudian aku mau masuk sekarang ke pipa yang kedua tentang kasih dan keadilan Allah. Teman-teman, di pipa yang kedua, kita akan berbicara tentang kasih dan keadilan Allah. Nanti sama seperti pipa 1 tadi ya. Kalau pipa 1 tadi akan berbicara banyak tadi tentang dosa di Rom, kita akan masuk ke Yohanes 3, 16-21. Teman-teman, inilah yang menjadi asupan yang harus kalian kuliti dengan detail untuk disampaikan kepada AKPIPA nanti ke depannya. Nah, apa yang perlu dibukakan di pipa 2? Pertama, teman-teman, kalian harus bisa menjelaskan keadaan manusia dan hukum Allah secara detail kepada AKPIPA. Teman-teman, yang pertama, menyesal namun tak berdaya. Ada yang pernah sudah baca Hosea 1 ayat 2-9? Aku harap sudah ada. Teman-teman, aku mau ceritakan dengan bahasaku sendiri. Hosea 1 ayat 2-9, Hosea itu kan seorang nabi. Nabi yang sangat ada hal yang positif dari si Hosea yang sangat dibanding nabi-nabi yang lain. Hosea ini kalau Alkitab mencatat, kemungkinan Hosea adalah nabi tertampan yang pernah ada, dan nabi yang punya perawakan yang sempurna, dan nabi yang diidam-idamkan oleh perempuan pada masanya, dan nabi yang sangat kudus, suci hidupnya. Tetapi yang jadi mengherankan adalah di Hosea 1 ayat 2-9 nanti kita menemukan Hosea diperintahkan Tuhan untuk menikahi seorang pelacur. Itulah si Gomer. Gomer adalah seorang perempuan yang sudah terkenal pada masa itu menjadi seorang pelacur di tempat di tempat pelacuran. Jadi di situ kita menemukan kisah bahwasanya Hosea dipaksa, diperintahkan Tuhan untuk menikahi Gomer. Lalu apa yang terjadi? Hosea terima. Hosea ambil dia jadi istrinya. Tapi teman-teman, coba kita cek. Ternyata apakah Gomer berubah? Kira-kira gitu. Karena siapa yang beruntung setelah Hosea dan Gomer menikah? Apakah Gomer? Enggak. Hosea ganteng, Hosea tampan, Hosea
apalagi nabi lagi, bayangkan kira-kira gitu. Ada banyak perempuan yang menginginkan dia menjadi seorang suaminya. Tetapi sudah jelaskan Hosea yang dirugikan lewat pernikahan ini. Tetapi apa yang terjadi setelah Hosea dan Gomer menikah? Si Gomer pergi lagi melacurkan diri ke tempat itu. Pergi lagi memberikan dirinya kepada laki-laki lain, padahal dia sudah menikah dengan Hosea. Itulah yang terjadi, teman-teman. Bayangkan, kamu ganteng, kamu baik, kamu dikagumi banyak orang, kamu menikah seorang perempuan pelacur. Tapi setelah kau nikahi, pergi lagi dia ke tempat pelacuran. Apa yang kau lakukan, Dek? Kalau dulu aku nanya ke beberapa orang, kubunuh bang katanya. Ada lagi kutanya sama orang, apa yang kau lakukan? Kuceraikan bang, katanya juga. Kira-kira gitu. Tapi itulah jawaban mereka. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Hosea disuruh Tuhan untuk menjemput kembali Gomer ke menjadi istrinya. Lalu Gomer dibawa Hosea untuk kembali ke rumahnya. Lalu apa yang terjadi? Mereka punya satu anak. Aduh, bisa di-mute deh, hostnya boleh lah. Agak reaktif aja nanti ke depannya, kalau ada yang aktif di-mute-kan aja. Maka yang terjadi apa? Si Hosea dan Gomer punya seorang anak, teman-teman. Bayangkan ya, kalian udah sama-sama dewasa kita. Bayangkan, kalau seorang laki-laki dan perempuan bersetubuh, artinya kan mereka saling mencinta. Tapi bayangkan, si Gomer udah melacurkan dirinya kepada laki-laki lain. Bayangkan, kan harusnya dia udah jijik nengok si Gomer kan. Tapi masih bisa dia menerima si Gomer dengan begitu adanya sampai mereka punya satu anak. Mengherankan nggak? Mengherankan. Lalu apa yang terjadi? Apakah Gomer bertobat? Nggak bertobat juga. Dia pergi lagi melacurkan dirinya ke tempat itu lagi. Lalu apa yang terjadi, teman-teman? Hosea disuruh Tuhan untuk menjemput kembali si Gomer kembali ke dekapannya. Lalu mereka kembali bersatu di rumah mereka. Lalu apa yang terjadi? Lahir lagi anak yang kedua. Dengan kejadian yang sama aku mau bilang. Dia kembali mencintai kenajisan yang ada dalam diri Gomer. Lalu apakah yang terjadi? Apakah Gomer bertobat? Enggak, pergi lagi dia ke pelacuran. Bebal gak? Kurang ajar gak perempuan ini? Kurang ajar kan? Brengsek gak dia? Brengsek, pergi lagi dia. Lalu apa yang terjadi? Hosea ambil lagi dia untuk jadi istrinya. Sampai lahir anak mereka 3 orang. Apakah berubah? Enggak, pergi lagi. Bayangkan. Sampai nanti kita akan baca di Hosea yang berikutnya, itu nanti akan digambarkan si Gomer sampai enggak laku lagi, sampai dia diperjualbelikan di pasar budak dengan harga yang enggak ditetapkan nominalnya. Bahkan dia gratis, tapi apa yang terjadi? Diinjak-injak orang. Dengan kondisi seperti itu, bayangkan, si Hosea masih datang lagi jemput si Gomer. Dirawatnya lagi dia, dimandikannya lagi dia, disayanginya lagi dia. Nah, aku mau bilang apa di sini, teman-teman? Ini harus teman-teman boleh sampaikan dengan jelas kepada Akapipa. Siapa kita di hadapan Tuhan? Apakah Hosea? Enggak, aku Gomer. Kitalah Gomer itu. Kitalah pelacur-pelacur itu yang terus melacurkan diri kepada dosa, melacurkan diri ke dalam seks, melacurkan diri ke dalam keinginan dunia, melacurkan diri dalam kemalasan, melacurkan diri dalam percontekan, melacurkan diri dalam bermain dengan waktu dan bermain-main dengan Android dan gadget kita dengan sembarangan. Makanya teman-teman di Pipa 2 ini kalian harus jelaskan keadaan manusia, kitalah Gomer-Gomer itu. Makanya di Yohanes 3:19 dijelaskan lagi, kita lebih suka kegelapan dari terang. Lebih suka kali kita kegelapan, itu dia. Makanya kenapa lebih suka kegelapan? Orang kejahatan nggak nampak, kita bisa suka-suka kita dan sebagainya. Karena itulah realita manusia. Lalu mulailah kalian bukakan, apa hukuman Allah dan apa hukum manusia. Kan kita udah sepakat dan kalian udah sampaikan tadi di Pipa 1. Tidak ada manusia yang bisa lolos dari hukuman Tuhan, kan kira-kira gitu. Makanya di Kejadian 18 ayat 25 kalian sampaikanlah bedanya hukum Allah dan hukum dunia. Mungkin di dunia bisa terlepas orang dari kasus korupsi. Mungkin di dunia bisa orang terlepas dari kasus gratifikasi. Mungkin di dunia bisa orang terlepas dari kasus pembunuhan, nggak dipenjara, main sogok dan sebagainya. Tapi ingat, pengadilan Tuhan yang menjadi hakim yaitu Allah itu sendiri. Allah akan datang dengan pedang, akan memisahkan gandum dan ilalang, akan memisahkan yang benar dan yang jahat, akan memisahkan pendosa dan yang sudah percaya. Nah, ingat teman-teman, inilah yang perlu kalian tekankan, bahwasanya Tuhan itu adil dan sangat adil. Gak akan mungkin ada orang yang telah berdosa, yang gak percaya kepada Tuhan akan diselamatkan.
Kira-kira gitu dia. Makanya tak ada yang memenuhi syarat menanggung semua dosa manusia, kira-kira gitu. Makanya yang di pipa 1 tadi perlu kalian kembali review kepada adik-adik itu nanti, bahwasanya gak akan ada lagi perbuatan dia untuk boleh menyelamatkan dia, kira-kira gitu. Makanya di pipa ini, pipa yang kedua, kalian harus bukakan itu dengan detail. Kemudian kalian masuk lagi ke bagian yang kedua tentang murka dan anugerah. Nah, kalian masuklah lagi tentang di imamat ini, perlu kalian sampaikan kepada mereka. Ini memang sudah menjadi hukum kita di perjanjian ini. Sama seperti di imamat 5, setiap ada orang berbuat kesalahan harus membakar hewan sembahan sebagai kurban kepada Tuhan untuk menebus kesalahannya. Tetapi kalian harus jelaskan di masa sekarang, pada saat ini bisa menebus semua kesalahan kita. Nggak akan bisa. Karena semua yang telah kita perbuat terus berbuat dosa. Tidak ada satu hari pun dalam hidup kita yang kita lewatkan tanpa berbuat dosa. Makanya imamat 5, hewan apapun nggak akan bisa kita sembelih untuk kita korbankan kepada Tuhan untuk menebus kesalahan kita. Hanya dengan apa dong kita bisa selamat? Hanya karena Allah merendahkan diri, turun ke dunia untuk saya dan Anda, untuk adik-adik Akapipa, baru bisa lepas dari segalanya. Disinilah kita baru masuk tentang theology of logos. Allah yang telah menjadi manusia, merendahkan diri, turun ke dunia, sama seperti yang aku bilang tadi, punya daging, merasakan haus, merasakan lapar, digoda tapi tidak tergoda, dipancing untuk berdosa tapi tidak berbuat dosa. Itulah Allah yang kita sembah. Allah yang dengan kuasanya turun ke dunia mengambil rupa menjadi seorang hamba. Itulah yang terjadi. Lalu kalian bukalah lagi tentang karya Kalvari. Ini harus jelas ya teman-teman, karena ingat, aku mau bilang gini, keselamatan expensive but not cheap. Keselamatan itu mahal dan itu bukan murahan. Keselamatan sekalipun cuma-cuma, itu enggak murahan harganya. Itu dengan apa dibayar Tuhan? Dengan darah. Itu dia. Kalian harus bukakan itu dengan jelas. Yesus mati di kayu salib. Yesus jelas-jelas menyerahkan dirinya sebagai korban pengganti atas dosa-dosa kita. Maka di kayu saliblah bertemu dan bercumbu kasih Allah itu dengan murkanya. Makanya topik di pipa 2 tentang kasih dan keadilan Allah. Yang mana yang paling dominan? Keduanya harus dominan. Lalu gimana dominan? Kan sifat manusia harus bisa antara satu di antara dua, kasih kah atau adil kah? Tapi ini jelas dia, kasih Allah nyata, keadilan Allah nyata. Tapi itu bercumbu di kayu salib. Itu harus melepaskan. Artinya di kayu saliblah Tuhan melepaskan amarahnya atas dosa, dan di kayu salib jugalah Tuhan mengasihi orang pendosa. Kira-kira gitu. Kalian bisa mungkin bayangkan kegeraman Tuhan atas dosa, tapi kalian juga harus bisa bayangkan Tuhan begitu mengasihi orang berdosa. Lalu ia menyerahkan dirinya, karena jelas tuntutan Tuhan itu di awal kan sangat tinggi. Makanya hanya Tuhan yang bisa memenuhi tuntutan yang tinggi itu tadi. Makanya kalian juga harus tekankan lagi seriusnya kematian Yesus. Kalian harus bukakan ini. Dari awal Yesus turun ke dunia, udah ditolak. Ingat kasus Herodes. Mau dibunuh kan? Sampai si Maria jalan terus. Kalian bayangkan ya, hamil berjalan ribuan mil. Pergi dia. Masih ingat kan kasusnya dulu, tiba-tiba mau disensus mereka. Lalu karena kan si Yusuf kan dulu bukan penduduk di situ. Makanya dia harus balik ke Bethlehem. Waktu mereka di Yerusalem kan tiba-tiba kan siapa? Apa yang keluar apa? Harus disensus kan itu katanya. Makanya pergilah mereka ke Bethlehem. Bayangkan perjalanan mereka yang sangat jauh itu saat si Maria sedang mengandung. Itu jelas Yesus ditolak. Waktu udah sampai di Bethlehem ditolak juga Yesus. Lalu apakah itu sampai penderitaannya sampai di sana? Enggak, itu masih awal penderitaan Yesus, ditolak waktu kecil. Lalu dia masuk lagi sampai mati dengan cara terhina. Ingat teman-teman, salib itu lambang kutuk. Kalian harus review dengan jelas, harus terngiang-ngiang di pikiran Akapipa itu. Mahkota duri, paku, darah, ludah, hinaan, via dolorosa adalah lambang seriusnya dosa kita. Tuhan tidak bermain-main dengan dosa kita, sampai dia memang menanggung itu semua. Sampai lambung yang tertusuk, itu dia korbankan bagi kita. Tangan yang berlubang dengan paku yang besar, itu dia korbankan bagi kita. Itu dia. Sampai bahkan pengkhianatan itu terjadi dan penyangkalan itu dari para murid yang dikasihnya. Bayangkan,
Yesus mengabdikan hidupnya, memberi hidupnya pagi siang malam dengan para murid. Tapi para murid itu juga yang mengkhianati dia, menjualnya dengan uang yang nggak seberapa itu, kira-kira gitu. Nah, baru di akhir nanti kan akan masuk ke dalam apa di pipa 2 ini. Kalian bahaslah tentang keselamatan. Artinya, atas nama kematian Yesus, maka keselamatan hanya ada padanya. Karena ingat ya, kalian bisa nanti logikakan dan metaforakan dengan Musa. Ingat ya waktu kejadian di gurun mereka dulu, yang datang ular banyak yang ingin mematuk-matuk orang-orang di Israel, orang-orang Israel. Apa yang dilakukan si Musa? Dia kan mengambil tongkat kan yang berkepala emas tembaga itu, ular tembaga itu. Lalu siapa yang memandang ini, dia akan selamat. Sama lah itu dengan kejadian ini. Siapa yang memandang kepada kematian Yesus, dialah yang selamat. Makanya respon manusia harus ada. Enggak semata-mata Yesus karena mati semua selamat, enggak. Karena perlu kalian tekankan, agama tidak pernah menyelamatkan manusia. Kristen tidak menyelamatkan. Islam tidak menyelamatkan. Tapi Kristuslah yang menyelamatkan. Kristen pun dia, tapi kalau nggak percaya Yesus, mati. Kira-kira gitu. Atau dengan kata lain, Islam dia, tapi percaya Yesus, akan selamat. Artinya tidak ada agama yang bisa menyelamatkan. Nah, hanya karena responlah kita bisa selamat. Kepercayaan kepada Allah. Lalu kalian bisa masukkan tentang jaminan. Inilah yang Efesus 1:13 itu. Ada Roh Kudus dimateraikan. Artinya, apakah manusia yang sudah selamat masih bisa jatuh ke dalam dosa? Bisa. Sangat bisa. Karena natur kita adalah dosa. Karena kita telah diangkat lagi dari dosa. Bayangkan sebelum kita lahir, waktu kita dikandung pun kita udah pendosanya. Karena itu waktu kita sudah diselamatkan, masih bisa berdosa? Bisa. Tapi nggak hidup lagi dalam dia. Ibaratnya itu masih menjadi bagian kita jatuh bangunnya. Tapi bukan jatuh terus, kira-kira gitu. Makanya itu yang perlu kalian sampaikan. Lalu yang di akhir nanti tentang pipa 2, ini mungkin nanti nggak akan bisa kalian temukan di standar dan sasaran di pipa 2. Tapi aku perlu tekankan lagi, keselamatan kita teman-teman itu punya tujuan ya. Jangan sampai keselamatan itu hanya sampai, oh aku selamat, thank you God. Enggak sampai di sana. Tapi kita perlu tekankan keselamatan itu punya tujuan. Makanya ada AKPIPA tadi datang ke Medan mau kuliah, tapi setelah dia disampaikan tentang pipa 2, apa yang berubah dalam hidupnya? Dia sudah berubah konsepnya, bukan hanya untuk kuliah, tapi apa? Mempermuliakan Tuhan lewat kuliah. Kira-kira gitu dia. Makanya di pipa yang kedua ini, kalian harus bisa pastikan dia menerima Tuhan Yesus di dalam kerapuhan hidupnya. Tanpa Yesus, dia akan rapuh. Yesus, dia akan mati, dia akan kehilangan rasa khawatir dalam hidupnya. Khawatir makan apa, khawatir masa depannya apa, khawatir ini, dan khawatir ini. Kan gitu kan ya. Manusia kan paling suka sering mendatangkan penderitaan atas hidupnya. Yang nggak dikhawatirkan pun dikhawatirkan. Itulah manusia. Makanya tanpa ada Yesus, kita nggak akan pernah puas. Laki-laki nggak akan pernah memuaskan kita. Yang bisa memuaskan kita hanya Yesus. Kira-kira gitu. Sebelum lanjut ke pipa 3, ada yang mau bertanya tentang pipa 2? Aku ulangi sekali lagi ya. Nanti yang perlu kalian sampaikan tentang keadaan manusia dan hukum Allah, murka dan anugerah, seriusnya kematian Yesus, dan yang terakhir tentang keselamatan di pipa yang kedua. Adakah? Bang, saya mau bertanya. Oke, Ruth, silakan. Berbicara tentang keselamatan, seperti apa Bang konsep keselamatan sebelum Tuhan Yesus lahir? Oke, sebelum Tuhan Yesus lahir, thank you ya. Artinya kan jadi kayak pra-Yesus kan. Contoh Abraham, Nuh, gimana konsep keselamatannya? Kan kira-kira gitu. Nah, teman-teman, sebenarnya konsep keselamatan sebelum Yesus itu tetap dalam konsep yang jelas ini juga, percaya kepada Allah, tetapi bukan kepada atas nama Yesus, tetapi kepada Yahweh yang itu tadi, yang kita sembah tadi. Kira-kira gitu. Nah, bagaimana orang bisa di situ? Kan bisa kita lihat tuntutannya kan, tuntutan dulu kan di perjanjian baru kan tuntutannya kan nggak bisa dipenuhi, harus hidup kudus dan sebagainya. Hanya ada Yesus yang bisa menyelesaikan itu semua. Nah, kalau pertanyaan Ruth tadi, thank you ya. Bagaimana konsep keselamatan sebelum Yesus? Tetap sebenarnya hanya percaya kepada Allah, tapi bukan melalui Yesus secara objek, tapi kepada Yahweh itu tadi. Itu dia, yang belum memperkenalkan diri lewat kehadiran Yesus Kristus, deh. Kira-kira gitu. Makanya Abraham, siapa yang disembahnya? Yahweh, Allah itu sendiri. Kira-kira gitu. Bukan Yesus.
Tapi Abraham disebut kok sebagai bapak orang percaya, bahkan sebelum Yesus lahir, kira-kira gitu. Nah, siapa dong yang dipercaya si Abraham? Yahweh, Allah itu sendiri. Ada lagi, Ruth? Udah Bang, terima kasih ya Bang. Oke. Ada lagi teman-teman? Kayaknya lanjut aja Bang, karena waktunya tinggal sedikit. Oke, thank you. Kita masuk ke bahan pipa yang ketiga tentang pertobatan. Ini agak singkat nanti. Sama ya, seperti pipa 1 dan 2. Di sini nanti kalian harus kupas tuntas tentang Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Teman-teman, tadi aku nggak ada kupas tentang Roma, Yohanes, dan Lukas kan? Karena aku anggap ini sudah menjadi dasar kalian. Aku hanya perlu bawakan rule-rule yang perlu kalian tekankan dan insight-insight yang baru yang mungkin nggak ada di bahan standar kalian tadi. Aku mergernya dengan beberapa hal yang pernah aku persiapkan dan telah aku sampaikan sebelum-sebelumnya. Ini tentang pertobatan. Teman-teman, apa yang perlu ditekankan di pipa yang ketiga? Kalian perlu menyampaikan eksistensi manusia. Teman-teman, apa eksistensi manusia? Yang pertama, manusia adalah domba yang binal kan, lemah dan tak berdaya. Kan tahu kan domba kan? Domba itu hewan paling lemah, paling bodoh, kira-kira gitu. Dia nggak bisa lari dengan kencang. Dia udah tahu kadang ini mau makan aku, tapi santai-santai aja, makan-makan rumput aja kerjanya, kira-kira gitu. Syukur-syukur dia cepat lari, tapi waktu udah dikejar dapat juga ya, kira-kira gitu. Nah, itulah manusia. Kita domba yang binal. Udah domba, gak berdaya, binal lagi, bayangkanlah. Udah gak ada kekuatannya, panggar jago lagi, kira-kira gitu lah. Makanya inilah yang perlu kalian tekankan di eksistensi manusia. Kalian harus jelaskan ini kepada setiap orang. Itulah kita yang sangat lemah ini. Lalu apa? Suka mendatangkan sengsara bagi dirinya sendiri. Kan suka kan? Kita suka kali membuat masalah. Contoh paling logika di mahasiswa, udah tahu tugas gak dikerjakan. Lalu 2 hari atau 1 hari sebelum menderitalah kita. Dosen kita pula yang kita maki-maki. Contoh, udah tahu kita sebagai mahasiswa itu harus punya jam tidur yang baik, tapi kita lama-lama aja. Sampai kita jadi gak sehat, ada yang naik asam lambung lah, datang mah lah, dan sakit-sakit yang lain, ada tipes dan lain sebagainya. Itulah eksistensi manusia. Lalu apa yang ketiga? Tidak akan pernah ada manusia, teman-teman, yang berdamai dengan dunia. Tahu apa kan? Bagimu yang orang Batak mungkin tahulah. Buku ND 213, Dong Sonang Rohaku, kan di situ jelaskan ya. Apa? Kan ada satu lirik frasa yang bilang kayak gini, Porsuk pehu tahu dison. Artinya apa? Sekalipun sangat menderita yang kurasakan di dunia ini. Kira-kira gitu. Teman-teman ingat ya, manusia bukan berasal dari dunia. Maka tidak akan pernah ada manusia yang bisa bahagia dengan luar biasa di dunia. Jadi bagimu yang saat ini masih punya cita-cita hidup bahagia di dunia, jangan-jangan hidupmu udah nggak pada rule yang benar lagi. Kira-kira gitu. Karena selama kita hidup di dunia, kita akan menderita. Makanya ingat, apa kata si Paulus? Sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kan dia bilang, maunya lebih enak kok kalau aku mati, aku bisa berjumpa dengan Tuhan. Tapi karena masih banyak lagi tugas yang harus kukerjakan di dunia ini, makanya aku harus hidup. Kan itu kata si Paulus. Makanya teman-teman kan harus jelaskan juga eksistensi manusia akan terus ditekan, akan terus ditindas, akan terus disengsarakan oleh dunia ini. Karena itu kita harus berjuang melawan dunia, bukan ikut arus dunia gitu dia. Makanya eksistensi manusia yang berikutnya yang perlu kita bukakan. Yang keempat, dosa ibarat anjing liar dengan seutas tali. Teman-teman, kalian juga harus jelaskan ini. Sekalipun kita udah bahas pipa 2 di minggu sebelumnya tentang keselamatan, tapi ingat, dosa kan masih punya kuasa. Gitu dia. Karena ingat, waktu kita diselamatkan Tuhan, bukan dosa yang diangkat dari kita, tetapi kita yang diangkat dari kubangan dosa. Beda ya, ingat dengan jelas. Waktu kita diselamatkan oleh Tuhan, bukan dosa yang dilepaskan dari kita, tetapi kita yang diangkat dari lumpur dosa. Makanya masih bisa nggak jatuh? Bisa, tapi jangan main-main di lumpur itu pula, kira-kira gitu. Makanya dosa itu ibarat anjing liar. Tahu kan anjing liar kan? Anjing liar itu yang dari hutan itu diambil, lalu kita pelihara, kita buat dengan tali. Boro-boro anjing liar, anjing yang kita pelihara aja, kalau gitu lepas, sulit kita mengejar. Tapi ini dengan anjing liar, bayangkan, kita ikat dengan tali, sekali lepas, semua diterkam. Kira-kira gitu. Apalagi sekarang,
Kan gampang kali buat berdosa kan. Kalau kalian tanya sama aku, gimana bang cara untuk berbuat dosa paling gampang? Aku bilang sama kalian, di depan laptop ini, silahkan tidur dengan HP-mu, lupakan berdoa, lalu besok pagi lupakan berdoa, mainkan, itu sudah cukup membuatmu terhilang dari Tuhan. Lakukan itu tiap hari sampai sebulan aja, kalian udah terhilang itu, yakinlah. Makanya segampang itulah kita membuat kita berdosa. Makanya teman-teman di pipa 3 ini kan perlu tekankan dosa itu sangat mengerikan. Makanya musuh rohani ini kembali kalian harus buatkan lagi di pipa yang ketiga. Ada iblis atau roh jahat, ada dunia, dan ada kedagingan. Ketiga hal ini harus dilawan dengan pertobatan. Nah, pertanyaannya aku mau nanya sama kalian, kenapa godaan dan cobaan itu harus dilawan? Kenapa yuk? Kenapalah godaan dan pencobaan itu harus dilawan? Kenapa gak kita ikuti? Kenapa harus dilawan? Jawabannya kan jelas kan? Karena itu semua nggak berasal dari Tuhan. Jelas kan? Kalau itu berasal dari Tuhan, ikuti aja, nggak usah lawan. Karena setiap hal yang dari Tuhan, itu adalah pemberian dan anugerah. Tapi karena itu semua bukan dari Tuhan, kalian harus lawan. Kira-kira gitu. Kalau perintah harus diikuti, karena itu jelas, itu dari Tuhan. Jelas ya. Makanya itulah musuh rohani kita. Makanya di pipa yang ketiga ini, kalian juga harus tekankan kembali sama seperti Yeremia 8 ayat 4, engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan, apabila orang jatuh, masakan ia tidak bangun kembali, apabila ia orang berpaling, masakan ia tidak kembali, pertobatan dilakukan sepanjang hidup. Harus kalian bedakan, apa bedanya orang selamat dan bertobat? Kalau selamat, kita hanya sekali seumur hidup menerima Tuhan Yesus. Apa bertobat? Bertobat itu sepanjang hidup. Lalu kalian harus tekankan kembali, apa bedanya orang yang sudah percaya Yesus dan belum percaya Yesus? Kalau orang sudah percaya Yesus, dia hidup 2 kali, tapi dia mati hanya sekali. Kalau orang yang belum percaya Yesus, apa yang terjadi kalau dia mati 2 kali, tapi dia hidup hanya sekali? Kalau percaya Yesus tadi, kan dia hidup 2 kali. Kehidupan yang pertama apa? Dia hidup di dunia. Tetapi kehidupan yang kedua di mana? Dia hidup di kerajaan surga. Lalu matinya kapan? Hanya pada saat mati secara fisik aja. Tapi orang yang nggak percaya Yesus kan mati 2 kali, hidup hanya sekali. Hidupnya itu di mana? Di dunia. Matinya yang mana? Dia mati secara fisik dan dia mati secara rohani dan tidak bertemu lagi bersama dengan Tuhan setelah kehidupan ini selesai. Kira-kira gitu. Makanya perlu kalian tekankan pertobatan ini, deh. Kira-kira gitu. Tanpa kita serius untuk berperkara dengan dosa, kita akan sangat sulit. Kira-kira gitu. Masih ingat ya, ada tokoh besar di Alkitab yang hidupnya kudus, tapi di akhir hidupnya dia jatuh dan sampai tergeletak. Siapa itu? Saul. Saul itu dulu sangat dekat dengan Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan, tapi di akhir dia hidupnya mengerikan. Sampai dia apa? Sampai terasuk lagi. Dirasuk oleh roh jahat. Makanya teman-teman, aku mau bilang, kalian harus membawa AKPP itu ke dalam titik bahwasanya dia harus sadar betul tidak boleh bermain-main dengan dosa, harus serius. Tidak ada sedikit pun dosa yang harus ditoleransi. Bahkan kalau dulu bahasanya paling kalau berbohong demi kebaikan, itulah contoh-contohnya kalau dicontohkan dulu waktu mahasiswa. Tapi yang paling penting adalah kalian harus sampaikan ini penting dan mendesak. Kita harus bertobat dari segala dosa-dosa kita. Kira-kira gitu. Di pipa 3 ada yang mau bertanya? Kalau tentang anak bungsu itu oke lah, aku gak ada masalah. Kalian udah bisa jelaskannya dengan jelas lagi. Adakah? Bang, boleh nanya lagi, Bang? Boleh deh. Aku kan sering kali nonton di Instagram gitu video yang menggambarkan tentang penghakiman yang terakhir. Misalnya si A, dia dihakimi
videonya menceritakan seperti apa yang kau lakukan pada tanggal 31 Desember gitu Bang. Terus nanti ditunjukkan dia melakukan korupsi gitulah ya kan Bang. Terus nanti langsung datang, dia langsung dicampakkan ke neraka. Terus untuk si orang yang kedua misalkan si B, apa yang kau lakukan tanggal 6 Oktober, dia melakukan amal, baru akan ada malaikat yang menjemputnya membawa dia ke surga. Kadang jadi bingung juga gitu Bang, misalkan si A yang dibawa ke neraka ini, mungkin dia tanggal 31 Desember melakukan korupsi, belum tentu kan di hari-hari yang lain dia melakukan kejahatan juga, tapi di video itu menggambarkan seolah-olah langsung dosa yang kita perbuat itu langsung membawa kita ke neraka gitu Bang. Bukankah ketika kita sudah percaya kepada Yesus, kita pasti masuk surga? Oke, thank you Dek pertanyaannya. Mungkin teman-teman bisa jawab dalam hati masing-masing ya. Kalau aku bertanya, kalau disuruh kalian menuliskan dosa kalian mulai dari lahir sampai detik ini, berapa ratus dosa yang udah kalian lakukan? Dan mari berandai-andai. Dan kalau itu ditanyakan nanti di masa penghakiman, adakah kita semua yang ada di tempat ini akan masuk ke dalam surga? Pasti tidak ada satu orang pun. Apalagi akulah paling berdosa di antara kalian, kira-kira gitu. Makanya yang aku mau sampaikan di sini, ingat ya, waktu PIPA 2 kemarin kan Ruth, kita kan udah bahas. Kalian harus pastikan keselamatan itu di dalam Yesus dan ada jaminannya. Itulah yang di dalam Efesus 1 ayat 12-13 dimateraikan dengan Roh Kudus. Kalau digambarkan di Wahyu, bagaimana nanti hari kedatangan Yesus yang terakhir kalinya? Dia datang dengan bala tentara surgawi, dia memisahkan orang yang percaya dan tidak percaya. Bukan orang yang berdosa dan tidak berdosa. Ingat ya, bukan antara orang yang berdosa dan tidak berdosa. Sebab kalau antara orang berdosa dan tidak berdosa, pasti semua berdosa. Tapi yang dia pisahkan adalah orang yang percaya dan tidak percaya. Yang sudah percaya, masih ada jatuh bangunnya, ada. Tapi itulah yang menyelamatkan kita. Kan aku bilang tadi, keselamatan itu hanya karena anugerah, inisiatif Tuhan, bukan inisiatif manusia. Keselamatan lahir dari mana? Dari Tuhan. Maka hanya Tuhan yang bisa mengklaim siapa yang masuk buku kehidupan dan siapa yang tidak. Makanya yang paling penting kalian mau pastikan adalah orang-orang yakin dia selamat. Tapi, aku mau bilang gini sama kalian. Tapi kadangkala ada pergumulan kita juga. Contoh ya, Dik, aku mau nanya sama Ruth. Aku mau berandai-andai aja. Coba contoh ya, contoh. Bayangkan, Dik, Ruth Allah, akulah manusia ya. Terus ada si Winda, kamilah dua orang ciptaanmu. Terus waktu penghakiman datanglah kau, Dik. Tiba-tiba akulah satu orangnya waktu dihakimi. Aku orang yang punya konsep, aku yakin selamat. Aku 1000% yakin selamat. Waktu ditanya, pertanyaan paling klasik dulu kan, bayangkan Dik, kau ditabrak mobil. Padahal sebelum itu kau baru nunggu temanmu sampai dia kesakitan. Kau masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga. Kan kira-kira gitu dulu kita menjawabnya ya. Tapi aku lah itu kira-kira, Dik. Aku 1000% masuk surga. Tapi hidupku gak benar. Aku masih terus berdosa. Aku masih terus melakukan kesalahan. Aku masih terus melakukan hal-hal yang buruk di hadapan Tuhan. Tapi beda, si Winda, satu lagi waktu kau hakimi, si Winda waktu ditanya, yakin gak kau selamat? Gak yakin dia, ragu aku. Gak yakin akulah manusia paling hina. Tapi waktu dicek hidupnya, dia terus berubah dalam hidupnya. Dia terus berjuang untuk meninggalkan dosa. Dia terus berjuang untuk hidup bermanfaat bagi orang lain. Kalau kau sebagai Tuhan, yang mana kau terima? Dilema juga sih Bang, karena yang Kak Winda tadi, dia ragu, tapi memang berbuat baik. Sedangkan yang satu lagi, dia menerima, tapi nggak baik. Ya kalau Tuhan aja dilema kayak mana ya mau dihakimi macam mana ya? Makanya aku bilang coba tempatkan sebagai Tuhan. Yang mana kau pilih? Harus ada satu di antara dua atau dua-duanya kau terima, Dek? Dua-duanya. Syukurnya nggak Ruth yang jadi Tuhan ya. Kacau juga ternyata penghakiman kalau si Ruth yang jadi Tuhan. Tapi teman-teman aku mau bilang gini. Yang paling penting adalah kita sudah percaya kepada Yesus
dan terus berjuang meninggalkan dosa. Itulah pertobatan. Masih ingat si Paulus kan apa katanya? Dan ku berlari, mengejar tujuan, mengejar apa? Surgawi kan katanya. Dan dibilang dia lagi berikutnya. Dan kalaupun aku sampai ke situ, bukan karena aku yang telah melangkahkan kaki ke sana, tapi karena apa? Karena Tuhan yang telah menarik aku hingga aku memperolehnya. Apa yang dimaksud si Paulus? Kita terus berjuang meninggalkan dosa waktu kita udah percaya Tuhan. Tapi kalaupun kita selamat, itu bukan karena usaha kita, teman-teman. Hanya karena percaya kepada Yesus lah. Dan dia yang memberikan anugerahnya kepada kita. Kira-kira gitu. Karena gak ada cara kita satupun untuk bisa menyelamatkan kita. Tidak ada satu detik pun, tidak ada satu usaha pun, tidak ada satu, sekalipun kita punya beribu-ribu miliar, sampai udah triliun lah ya, sampai udah bertriliunan uang kita, nggak bisa kita sogok Tuhan hanya karena anugerah Tuhan itu sendiri lagi, hanya karena inisiatif Tuhan itu sendiri lah. Makanya kalau ditanya tadi tentang yang ditonton Sirut di video itu, yang mana yang diterima Tuhan? Tuhan nggak sesempit video itu, kira-kira gitu. Tuhan bukan berperkara tentang 1, 2, 3 dosa nanti. Tuhan berperkara dengan percaya atau tidaknya kita kepada Dia, dan kita sudah memiliki hubungan yang pasti dengan materai Roh Kudus. Gitu dia. Jadi bagimu yang sampai saat ini masih ragu dengan keselamatanmu, Dek, yakinlah. Tetapi harus diiringi dengan pertobatan ya. Gitu. Tapi bagimu juga yang sampai saat ini sudah yakin percaya, tapi nggak ada pertobatan dalam hidupmu, pertobatan kau yang tahu ya. Aku nggak bilang, aku mau challenge lagi di tempat ini. Aku tidak sedang mengatakan yang 60 orang di tempat ini sudah selamat. Aku nggak bilang begitu. Kita yang tahu. Bahkan sekalipun kau udah pengurus sekarang, kau yang tahu, Dek, berperkaralah dengan diri masing-masing dengan Tuhan. Kita udah percaya nggak atau belum? Keselamatan itu udah betul-betul kita alami atau hanya karena teori dari para senior atau PKK kamu? Mari berperkara dengan diri masing-masing dengan Tuhan. Itu root yang paling utama. Hanya percaya kepada Yesus dan berusaha berjuang meninggalkan dosa. Oke, Bang. Terima kasih ya, Bang. Oke, makasih. Adakah yang lain? Ada? Sepertinya nggak ada, Bang. Oke, nggak ada ya. Tapi si Reza dari tadi aktif suaranya, enggak ya? Oke, nggak ada. Pipa 4, teman-teman, aku keep. Karena ini akan lebih banyak tentang kelompok kecil nanti. Persiapan dia untuk memasuki tahap ke P yang kedua, ke pemuridan. Dan di sini lebih detail semua. Tapi aku mau bilang gini, tidak semua hal selesai di dalam pipa. Ini hanya permulaan, teman-teman. Yang perlu kalian pastikan dalam proses pipa yang 4 ini, dia betul-betul sadar untuk apa dia dicipta dan siapa yang mencipta. Lalu dia sadar dia begitu berdosa di hadapan Tuhan. Dan dia juga bagian dari orang yang harusnya dihukum mati, di bawah hukuman maut oleh Tuhan. Lalu dia harus, kalian pastikan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, dan berjuang untuk meninggalkan dosa-dosanya yang dia lakukan sampai detik ini. Itulah yang harus kita capai lewat pipa ini. Pekabaran Injil melalui pendalaman Alkitab. Kira-kira begitu. Sampai di sini dari aku, Nani, dan teman-teman yang lain. Kalau ada mau bertanya, dipersilahkan di akhir ini. Oke, thank you Daniel yang dicatkan ini. Oke, adakah gak lagi ya Nani? Yang lain, Winda gak ada kan? Kayaknya nggak ada lagi, Bang. Langsung. Gak lagi ya. Oke teman-teman, akhir kata aku mau bilang selamat memimpin pipa. Gembalakanlah dengan baik. Persiapan dengan baik, iringi dan dampingi dengan doa dan puasa yang baik.
Lalu aku mau sampaikan, apa sih tugas dari pemimpin PIPA? Bukan hanya menyampaikan materi, tetapi berdoa dan berpuasa untuk pertumbuhan adik-adik itu. Lalu apa tugas pendamping PIPA? Kalau dulu sebelum COVID, membuat tikar, membawa buku lagu, lalu memimpin pujian, berapa lagu dek, darimu nomor berapa, dan sebagainya. Enggak gitu lagi ya. Sekarang mungkin kita perlu redefinisi lagi, lebih kontekstual. Fungsi pendamping PIPA tentunya apa ya, menyeimbangi diri dengan PKP Pak. Kan kalian punya standar dan bahan itu juga. Makanya kalian harus jeli, kalian harus baca. Kan kadangkala sebagai pemimpin kita ada apanya? Ada loss controlnya kan? Ada beberapa hal yang nggak bisa kita sampaikan. Lalu pendamping PIPA menyeimbangi pemimpin tadi, menyampaikan yang nggak tersampaikan oleh pemimpin tadi. Kira-kira gitu dia. Makanya kalian harus balance, kalian harus berhubungan dengan erat. Kalau aku dulu